Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Gaji, benar-benar non-muslim ini membuat kita tertawa ya kawan. Kenapa? Karena orang ini mengklaim bahwa umat Islam itu mencontek syahadatnya orang Kristen ya kawan. Sejak kapan orang Kristen punya syahadat? Sejak kapan orang Kristen menjadi syariat bahwa syahadat itu harus didahulukan daripada hal yang lainnya? Baik ya kawan, ini hemat kami, mohon maaf kami banyak tertawa karena dalam hal ini akan kita sampaikan juga bagaimana isi daripada syahadatnya. Kemudian orang ini mengklaim katanya umat Islam mencontek syahadatnya orang Kristen, dan di sini di kata-katanya syahadat yang asli. Katanya ini syahadat yang asli. Baik ya ikhwah, sebelum kita lebih jauh lagi dan lebih mendalam lagi, kita akan putar terlebih dahulu bagaimana isi dari videonya yang katanya ini syahadatnya asli orang Kristen ya ikhwah. Kemudian umat Islam menconteknya. Baik, ada saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yasu'a huwa Allah hatta walau كره المسلمون حتى ولو كره الملحدون حتى ولو كره الإنس والجان لا يهون يسوع هو الله. Baik, kalau misalkan kita melihat secara fisiknya, orang ini memakai tanda salib, artinya betul orang ini Kristen. Baik, kita akan masuk saja ke hal yang kemudian kita akan reaksi bersama. Yang pertama, ketika orang ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Di sana ada lafaz ilah, kemudian ada lafaz Allah. Ilah itu artinya Tuhan, sedangkan Allah nama dari Tuhan. Berarti aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian orang ini mengatakan di kata selanjutnya tadi, wa asyhadu anna Yasu'a huwallah, dan aku bersaksi bahwasanya Yesus itu adalah, tadi disebutkan ya, adalah Allah. Nah, alhamdulillah di sini saja sudah sangat rancu dan terkesan sangat memaksakan. Kenapa? Kami akan kasih analogi seperti ini. Pertama, dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti kita bisa pahami di sini bahwa Allah ini adalah Tuhan. Allah ini adalah sesembahan. Jadi kita menyembah Allah. Dan Allah itu adalah nama daripada Tuhan. Kemudian orang ini mengatakan Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah. Bingung gak ikhwah? Kenapa? Karena sudah jelas tadi dikatakan asyhadu alla ilaha, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Allah saja yang kemudian disembah, sudah betul, alhamdulillah. Tetapi kenapa di sini dinyatakan bahwa Yesus adalah Allah? Kan tidak nyambung, ikhwah. Kenapa? Contohnya gini, kami akan kasih analogi seperti tidak ada air yang luas kecuali laut, dan air gelas ini adalah laut. Paham kan? Tidak ada air yang luas kecuali laut. Berarti laut ini adalah air yang luas dan tidak ada air lagi kecuali laut. Sedangkan ada gelas yang kecil ini disebut laut. Paham kan sampai di sini? Atau misalkan tidak ada cahaya yang lebih terang kecuali matahari. Matahari itu adalah nama, matahari itu adalah cahaya yang terang. Tetapi di bawahnya dan lampu ini adalah matahari. Jadi lampu dinisbatkan kepada matahari. Kan tidak nyambung, alhamdulillah. Dari segi katanya ini sudah terkesan memaksakan ketika mengatakan asyhadu anna Yasu, katanya huwallah. Padahal di pertamanya tadi sudah dijelaskan asyhadu alla ilaha illallah. Jadi siapa di sini yang mengadopsi? Siapa di sini yang mencontek? Pertama, Anda harus mengetahui terlebih dahulu bahwa umat Islam tidak pernah mencontek orang Kristen dalam hal syahadat. Kenapa? Karena orang Kristen sendiri, bahkan kitabnya sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada, itu belum ada Bible berbahasa Arab. Dari mana kami mengetahui? Baik, kita akan lihat. Seperti halnya dalam tulisan ini, kami akan sertakan ini link dari non-muslim. First
there was no Arabic translation. Jadi memang pertama tidak ada bahasa Arab atau terjemah bahasa Arab dalam Bible itu. Menurut siapa? Menurut Ruthven informed us in his book The Text of the Old Testament. Jadi dalam hal ini sudah dikonfirmasi bahwa Bible berbahasa Arab itu belum ada ketika Nabi SAW diutus. Sehingga kalau misalkan kita lihat di informasi yang kita akan bacakan di sini, Alkitab Kristen berbahasa Arab baru ada setelah masa Nabi Muhammad SAW dengan fragmen terjemahan terawal yang diketahui berasal dari abad ke-8. Berarti udah ratusan tahun setelah Nabi SAW wafat, dan terjemahan yang lebih lengkap dari abad ke-9. Ya, jadi udah 100 tahun setelahnya hingga ke-12. Pada masa Nabi Muhammad, komunitas Kristen dan Yahudi di wilayah tersebut menggunakan kitab suci dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Aram, Ethiopia, dan Yunani. Tetapi belum ada terjemahan Alkitab dalam bahasa Arab yang umum. Nah, jadi dalam hal ini saja sudah diketahui siapa yang mencontek, siapa yang mengadopsi. Bukan umat Islam. Justru Bible berbahasa Arab itu belum ada, belum terbit, belum merilis. Bahkan kalau misalkan kita melihat informasi-informasi yang ada setelah Nabi SAW wafat, baru ada Bible tersebut yang versi bahasa Arabnya. Jadi siapa yang menyontek di sini? Bahkan kalau misalkan kita melihat dalam Bible itu kan banyak mengadopsi dari bahasa-bahasa Arab, seperti misalkan Rasul, kemudian Alkitab, kemudian banyak sekali ikhwah. Bahkan Allah sendiri itu diadopsi dari bahasa Arab. Karena sekali lagi Nabi SAW diutus itu belum ada Bible dengan terjemah bahasa Arab. Jadi sangat lucu saja kalau misalkan ada non-muslim di luar sana mengatakan bahwa syahadatnya orang muslim itu nyontek Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, harus diketahui bahwa dalam tradisi Kristen itu tidak ada syahadat. Itu adanya dalam Islam Talk. Dari mana dalilnya? Ada dalam hadis Nabi SAW bahwa Islam itu antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bahwa engkau Islam itu harus bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pertanyaannya, dari mana syahadatnya orang Kristen? Apakah ada dalilnya? Apakah ada riwayatnya? Apakah ada keterangannya? Cari dari mana itu. Kalau misalkan tidak ada, otomatis dalam hal ini justru syahadat yang semacam ini mengadopsi dari orang Islam. Saya tidak pernah melihat dan mendengar ketika orang-orang non-muslim yang keluar misalkan dari Islam, keluar agama menjadi Kristen, kemudian mereka bersyahadat dan syahadatnya versi seperti ini. Kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengarkan, ikhwabillah. Artinya orang ini hanya mengikuti dan mencontek syahadatnya orang-orang Islam, ikhwabillah. Kita dibikin ketawa dan kita dibikin heran. Kok bisa seperti ini? Dan mereka tidak lain dan tiada bukan supaya untuk meragukan dan membuat umat bimbang dan membuat syubhat tentunya agar umat Islam mengakui bahwa syahadat itu miliknya orang Kristen kemudian diadopsi atau dicontek oleh umat Islam. Alhamdulillah, itulah reaksi dari kami dan sekaligus meluruskan pemahaman yang keliru yang sangat-sangat fatal dari non-muslim satu ini. Alhamdulillah, mungkin itu sudah bisa kami sampaikan. Semoga besar manfaatnya. Aku luka lihaza. Jika bermanfaat, silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku luka lihaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.